Ya, pemirsa, kami lanjutkan segmen terakhir. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak ikut campur. Ini pernyataan yang baru hari ini ya, terkait deklarasi dan juga masuknya PAN dan juga Golkar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Jokowi menjelaskan dirinya tidak melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebelum deklarasi berlangsung pada Minggu 13 Agustus 2023. Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Ada komunikasi ke Bapak? Ada komunikasi ke Bapak sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ya, itu pernyataan Pak Jokowi ya, membantah bahwa ada peran beliau di balik tidak ada angin, tidak ada hujan. Bahasa Bang Adi Praitno, tiba-tiba PAN dan juga Golkar di hari Minggu, kita juga semua kaget ada deklarasi. Pak Hasim dari Partai Gerindra mengatakan ada restu Pak Jokowi. Pak Zulhas mengatakan tidak ada arahan Pak Jokowi. Saya mau tanya dulu ke Bang Nurdin Halid, karena kami dengar bahwa sebelum deklarasi ada intensitas pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Jokowi untuk kemudian mendeklarasikan Pak Prabowo. Benar demikian tidak, Pak? Kalau Pak Erlangga setiap menit ketemu presiden, andaikan presiden menghendaki itu wajar karena menterinya. Apalagi Menko Perekonomian situasi sekarang dalam konteks politik tata global itu belum tentu beliau berketemu dengan Pak Jokowi bicara politik. Yang pasti bahwa ketika seorang menterinya dibutuhkan oleh presidennya, dia pasti akan bertemu. Nah, itu membicarakan soal bangsa dan negara. Yang ingin saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada restu dan izin dari Pak Presiden. Karena tidak pernah Golkar meminta restu dan izin. Tapi ini agak berbeda dengan pernyataan Pak Hasim. Ya, bahwa ada restu dari Pak Jokowi. Restu itu dalam bentuk apa? Itu bisa persepsi juga, ya kan? Ketika bertemu kemudian senyum-senyum, ya, seolah-olah ada restu. Tidak seperti itu. Gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan memberi pandangan yang mengatakan, oh saya izinkan Anda berkoalisi dengan Prabowo, saya baru setuju. Tidak mungkin itu menurut saya ya. Dan saya kira Pak Erlangga itu tidak akan mengatakan mohon izin Pak Presiden. Ini saya mau bergabung dengan Pak Prabowo, mau restunya. Itu juga nggak mungkin. Yang pasti bahwa mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden itu melalui pengkajian yang sangat mendalam, baik dengan DPD Satu Indonesia, dengan internal Pak di DPD Partai Golkar, maupun dengan konsultasi dengan para senior partai. Oke, jadi intensitas antara Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebelum deklarasi ini bukan untuk mengarahkan jauh-jauh hari sebelum hari Minggu, jauh-jauh hari. Pertemuan dengan konsultasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Etik, Ketua Dewan Pertimbangan, itu kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Oke. Nah, itu jauh hari sebelum menjadi itu. Kan? Nah, saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, saya ingat di Semarang ya, di Jawa Tengah, Bang Zulhas pengatakan tergantung panglimanya Pak Jokowi. Apakah Ganjar Erik saat itu? Kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya kutip lagi bahasa Bang Adi Praitno, akhirnya ke Pak Prabowo Subianto. Apakah memang ada juga arahan dari Pak Jokowi kepada PAN? Jadi waktu kemarin di deklarasi itu pertanyaan yang sama ditanyakan wartawan. Ya, sudah dibantah ya oleh Bang Zul. Dan Pak Zul sudah menyatakan bahwa memang untuk dukungan kepada Prabowo kali ini itu sama sekali adalah hak prerogatif dari partai. Di mana kan di dalam konstitusi memang partai-partai politik 25%. Gabungan partai politik atau partai politik tertentu itu bisa mencalonkan capres dan cawapres. Nah, kami atas dasar landasan konstitusional itu memang mendukung. Nah, kalau ditanya bagaimana tadi prosesnya, PAN ini kan hampir setiap minggu itu ada rapat harian. Dan dalam setiap rapat itu selalu kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu mulai dari pileg, ya, secara kader kita yang mau mencalonkan jadi anggota legislatif, kepala daerah, bahkan sampai kepada pilpres. Nah, di dalam evaluasi itu kan selalu ada masukan dari wilayah-wilayah itu. Nah, ternyata kan dari wilayah-wilayah itu mendesak supaya kita segera mengumumkan pasangan capres kita. Siapa capres yang akan kita dukung. Supaya pada kepastian. Karena untuk menjelaskan ke masyarakat kan butuh waktu juga. Nah, disitulah kita menginginkan agar segera dilakukan. Nah, terakhir ini sebelum kita deklarasikan, itu kami rapat harian. Enggak ada sama sekali arahan, misalnya kayak ketua umum mengatakan ini Pak Jokowi ini gitu. Enggak ada sama sekali, enggak ada. Saya ada di situ. Saya kan insya Allah ikutlah dalam rapat-rapat penting seperti itu. Enggak ada. Malah justru Pak Zul mengatakan jangan terlambat. Karena dalam politik itu momentum penting. Karena ini momentumnya sekarang ini semakin dinamis, kubu yang lain juga semakin dinamis, maka kita akan katakanlah menentukan sikap kita seperti apa. Lalu kita melihat kalau kita sekarang mendeklarasikan Pak Prabowo, kita berharap elektabilitasnya makin naik. Kalau sekarang kan katanya dalam survei-survei ini Bang Nurdin, ini kan masih mirip-mirip nih, ya kan?
masih berpacu sama. Nah, kalau dengan adanya dukungan dari Golkar dan PAN, ini bisa cepat menaikkan, melejit gitu. Dan dengan begitu kan kita tinggal mempertahankan stamina di situ. Dan nanti ke depannya kita bisa meraih kemenangan begitu. Jadi ini momentum-momentum ini yang kita coba capai, bukan momentum di mana Presiden katakanlah memerintahkan. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi katanya kan menjelaskan tadi, saya ini presiden, bukan ketua umum partai. Andai kata dia misalnya anggota partai politik pun, kan bukan partai Golkar. Juga bukan partai PAN beliau. Kan dari dulu kan beliau tetap masih konsisten di PDIP. Kan tidak mungkin juga misalnya beliau mengatakan, wah ini saya perintahkan Anda. Dari mana kan ini anunya kan. Jadi nggak enak juga dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Kan nggak enak gitu. Dan presiden, kalau kata Bang Nurdin, saya sepakat, presiden itu harus berdiri netral, ya kan, dalam konteks kontestasi pilpres. Dia harus memandang semuanya itu sama. Disitulah demokrasi ditumbuhkan. Nah, Jokowi ini adalah pemimpin yang sangat demokratis, 2 kali pilpres, dan sebelum-sebelumnya ikut pilkada, selalu menang dalam konteks penegakan demokrasi di Indonesia. Dan kita yakin itu bahwa Jokowi tidak akan mungkin, katakanlah, intervensi dengan partai-partai politik. Sebelum saya ke Gus Jazil, saya ke Bang Adi Praitno dulu. Saya persilakan Bang Adi mau komentarin yang mana dulu ini? Apakah yang soal Pak Jokowi yang kemudian dibantah oleh partai-partai tapi mungkin diyakini oleh sebagian pihak, atau ada hal-hal lain yang menarik menurut Anda? Ya, saya ingin komentar 2 hal. Pertama, saya belum nemu jawaban dari Golkar dan PAN, dari Bang Nurdin sama Bang Saleh Daulay soal apakah 11-12-nya PKB itu akan berlaku ke mereka. Andai Erlangga ataupun Pak Erick Thohir tidak dipilih sebagai pendamping Prabowo. Itu belum muncul. Kalau PKB jelas, itu mandat muktamar. Sampai saat ini tak boleh diedit, apalagi dihilangkan. 11-12, Prabowo tak jelas, maka akan dilepas. Kan begitu PKB ceritanya. Nah, yang kedua, soal apakah ini ada intervensi dan restu Jokowi. Ya, saya kira ini sudah menjadi konsumsi umum kok. Tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupin. Jadi pertemuan keempat partai ini, oke lah saya jelaskan agak sedikit ilmiah dan faktual. Pertemuan 4 partai dalam satu koalisi mendukung Prabowo, ini kan embrionya ketika buka bersama di kantor Partai Amanat Nasional. Setelah saat itu, semua ketua umum partai menyatakan kita di bawah orkestrasi Pak Jokowi. Kita di bawah satu komando Jokowi. Kita satu tarikan napas dengan Pak Jokowi. Prabowo kemarin dalam pidatonya selain merasa tersanjung, terpuji, didukung oleh Golkar dan PAN ini, selalu mengatakan kita tidak perlu malu-malu mengatakan bahwa kita ini adalah timnya dari Jokowi. Sudahlah, ini barang terang benderang. Tim Jokowi dalam pemerintahan. Bukan dalam politik. Betul. Tapi kan kita yang melihat dari jauh, ini bukan hanya tim pemerintahan gitu loh Pak. Ini paket komplit tim pemerintahan dan tim untuk 2024 Pak ceritanya. Inilah yang kemudian semakin menebalkan satu keyakinan, tak ada angin, tak ada hujan, buru-buru ini barang diumumkan oleh PAN dan Golkar. Karena ya, soal itu saya harus katakan, ini hasil ngobrol dan diskusi dengan Pak Presiden. Inilah yang kemudian menurut saya nggak perlu dibantah. Nggak apa-apa juga kok ada restu Pak Jokowi. Toh ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Tinggal kesepakatan politiknya adalah soal siapa cawapresnya Pak Prabowo, kan itu menjadi ujian. Kembali kita ke situ lagi ya. Betul. Karena ini adalah titik kulminasi apakah poros 4 besar ini akan terus bertahan ataupun tidak. 1 tahun PKB itu diambangkan soal Caimin sebagai cawapres. Ini baru sehari 2 hari belum jelas juga. Jangan-jangan juga diambangkan gitu. Lah Muhaimin tuh kurang apa? Ketua umum PKB, kuat di Jawa Timur, kuat Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama. Apa sih yang kurang gitu loh Pak? Saya ke Gus Jazil. Gus, ada tanggapan Gus soal arah-arahan Pak Jokowi terhadap 2 rekan koalisi Anda yang baru, dan juga sekali lagi soal cawapres tadi disinggung oleh Bang Adi Praitno. Ya tentu Pak Jokowi ya sudah menyatakan kan bahwa akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Berusaha apa disebutkan Pak Adi Praitno tadi, nggak ada soal kan? Memang ada soal, dapat restu. Semua koalisi direstui oleh Pak Jokowi. Cuman koalisi atau capres yang dihadiri pengumumannya itu Pak Ganjar Pranowo. Kan semua tahu. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden, saya yakin akan merestui koalisi semuanya, termasuk koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pasti direstui. Karena apa? Posisi beliau sebagai presiden. Nah, soal arahan menurut saya, kalau sudah ketua umum partai punya kedaulatan masing-masing. Arahan itu kan tidak harus bentuk formal, kedipan mata
fakta juga bisa jadi arahan, sinyal bisa jadi peringatan. Itu juga nggak ada soal, nggak harus ditutup-tutupi juga buat apa gitu. Yang jelas bahwa Pak Presiden proporsional hari ini menempatkan dirinya akan ikut terlibat cawe-cawe untuk kebaikan bangsa dan negara. Namun yang dihadiri deklarasinya itu Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir kita juga akan keberatan ketika itu PKB sama sekali tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan soal itu. Gus, itu sangat dinamika biasa. Oke, Gus Jazil, mengapa Anda sampai 2 kali menyebut bahwa Pak Jokowi menghadiri deklarasi Pak Ganjar Pranowo? Ada pesan apa yang mau Anda sampaikan, Gus? Ya, faktanya kan memang Pak Presiden ada di situ. Itu yang saya perkuat karena memang di antara nama-nama capres yang ada, yang dideklarasikan, itu memang Pak Ganjar, nggak ada yang lain. Masa ngasih contoh yang lain saya? Kenapa saya ulang supaya paham? Pak Saleh paham, Pak Nurdin Khalid paham, gitu. Pak Presiden itu biasa kok. Datang di deklarasi itu biasa, tidak ada soal. Oke, bukan karena PKB mau lompat ke koalisi sebelah ya? Jadi begini, jadi bagi enggak juga, karena memang itu fakta saja dan bahwa orkestrasi yang ada, misalkan Pak Adi Praitno menceritakan asbabul wurudnya, itu juga nggak ada soal. Semuanya publik bisa menilai masing-masing. Baik. Namun saya yakin ketua umum partai politik yang ada itu memiliki kedaulatan, itu penting. Iya. Pak Erlangga punya kedaulatan, Pak Zulkifli Hasan punya kedaulatan, Cak Imin punya kedaulatan, Pak Prabowo punya kedaulatan. Ini menurut saya penting mendudukkan itu. Baik. Karena memang partai politik tugasnya itu, tugasnya bagaimana mendidik kader, kader. Oke, silakan Bang Rudin, tanggapan terakhir dari Anda. Jadi saya kira begini, 4 partai ini yang bergabung pasti punya mimpi, cita-cita untuk membangun Indonesia lebih baik, ya. Apalagi menghadapi Indonesia Emas 2045 insya Allah. Nah oleh karena itu, pada akhirnya 4 partai ini pasti akan bersepakat tentang cawapresnya. Dan yang menurut saya, kalau Pak Erlangga itu tidak akan ngotot. Karena Pak Erlangga itu seorang negarawan, buktinya sekarang tidak bisa. Jadi tidak 11-12 ya? Tidak akan 11-12. Partai Golkar saya jamin tidak akan 11-12. Dan itu tidak boleh begitu. Itu namanya kita memaksakan kepada Pak Prabowo. Itu nggak boleh. Nah yang saya usulkan nanti adalah ketika 4 partai ini berdiskusi, bermusyawarah, mencari mufakat, itu kasihlah kelonggaran kepada Pak Prabowo. Masing-masing sebagai membawa capresnya ya. PAN kasih aspirasi, PKB sudah ada kesepakatan, kemudian Golkar membawa aspirasi, serahkan Pak Prabowo untuk menentukan. Dan tentu Pak Prabowo tidak sembarangan karena beliau mau menang. Beliau membangun bangsa ini lebih baik dari yang ada sekarang. Tentu dia akan mencari pendamping yang bisa memenangkan. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dan itu adalah sosoknya Erlangga Hartarto. Mas Saleh, 11-12 nggak? Seperti Gus Jazil. Jadi begini. Jadi ini juga supaya Pak Jazilul paham. Sebetulnya yang perlu dipahamkan publik, bukan kita. Kita kan di internal koalisi ini mestinya sudah saling memahami mestinya ya. Yang pertama adalah bahwa begitu Partai Amanat Nasional katakan berazam berniat keras untuk bergabung dengan Prabowo, itu kita sudah menghitung. Menghitung pertama kita bisa jadi cawapresnya. Artinya yang kita usung. Itu hitungan pertama kita. Dan tentu ini yang paling ideal bagi kita loh. Ya kan secara subjektif tadi kita mengatakan. Tapi hitungan kedua adalah mana tahu di dalam perhitungan politik dan dinamika politik yang berkembang secara nasional, usulan kita katakanlah tidak dapat direstui, begitu bahasanya. Maka tentu kami sudah rasional, ini pasti ya ada kemungkinan itu juga. Gitu. Apakah misalnya kami akan keluar? Enggak akan keluar. Kenapa? Karena memang kita kan pingin menang. Menang yang saya katakan tadi di depan, bukan menang untuk PAN, bukan untuk Golkar, bukan PKB, dan juga bukan untuk Gerindra saja. Tetapi seluruh elemen bangsa ini. Nah dalam konteks berpikir itu, maka harus dalam politik itu begini. Saya dapat apa, kamu saya berikan apa. Dan kamu mendapatkan apa gitu. Semuanya begitu. Dan rakyat juga ingin dapat apa. Gitu loh. Jangan kita bertengkar atau dalam diskusi debat begitu itu lalu kita meninggalkan elemen-elemen penting. Elemen penting itu justru rakyat. Kita akan kasih ke mereka apa. Itu yang harus kita janjikan ke mereka supaya apa? Supaya ini kuat. Kalau ini kuat menang. Jadi kami insya Allah ya tidak akan kasih pekerjaan yang rumit kepada Prabowo. Tidak akan 11-12. Tidak akan 11-12. Insya Allah tidak akan 11-12. Walaupun tentu kami akan tetap mendorong calon yang ada di kami. Bang Adi singkat saja. Jadi Anda meyakini apakah akan ada yang
11-12 akan keluar dari koalisi ini kalau bukan orang yang diinginkan menjadi cawapres Pak Prabowo? Ya, saya kira yang saya pahami bahwa dalam politik itu kan berpikir untung dan rugi ya. Saya tidak membayangkan Golkar dan PAN berkoalisi dengan Prabowo itu tujuannya lillahi ta'ala dan masuk surga. Jadi ada sesuatu yang diincar. Jadi kabar baiknya tentu yang diharapkan itu udah cawapres sudah mentok gitu aja. Apalagi PAN kan punya kemewahan. Ada Erick Thohir loh di antara 5 nama yang kemudian diproyeksikan untuk bisa menjadi pendampingnya. Sering disebut golden boy-nya Pak Jokowi katanya. Dan itu hilang di kesempatan Pak Ganjar gara-gara pindah ke Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Termasuk Golkar yang mestinya sebagai partai politik pemenang kedua, ini kok lunak betul ini Pak. Jangan-jangan memang ada badai dan angin besar gitu ya. Makanya tidak terlampau ngotot dalam konteks ini. Tapi entahlah, in the end saya kira memang ini pasti akan ada ujungnya. Saya membayangkan sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada cawapres definitif diumumkan oleh KPU sebagai kontestan pemilu 2024, sepanjang itu juga koalisi-koalisi ini bisa meleleh. Loh, KIB aja meleleh Pak, apalagi. Oke, Gus Jazil singkat, ada tanggapan dari Anda terakhir menutup diskusi kita. Ujungnya akan gimana menurut PKB ini? Ya tentu ujungnya akan musyawarah baik-baik semua. Kan politik nggak boleh otot-ototan. Ada jempol dari Bang Saleh dan juga Bang Nurdin buat Gus Jazil. Pak Saleh nggak usah ngotot-ngotot, tapi Pak Saleh juga ngotot. Jadi semuanya dikompromikan, nggak boleh ngotot tapi nadanya ngotot, sama aja. Kita duduk bersama nanti. Kita akan lihat nanti bagaimana penentuan cawapres dari Pak Prabowo Subianto oleh partai-partai yang sudah mendeklarasikan diri. Terima kasih banyak Gus Jazil dari luar studio. Bang Nurdin Halid terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Bang Adi terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.